Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sejumlah aktor di luar Amerika Serikat ditenggarai berupaya mempengaruhi hasil di Pilpres, Pileg, serta Pilkada serentak di Amerika Serikat pada November nanti. Beberapa pejabat pun ahli intelijen mencermati pemain-pemain asing ini juga menggunakan metode baru. Kampanye Pilpres Amerika Serikat memasuki fase-fase terakhir, berupaya meyakinkan calon pemilih untuk mendukung salah satu dari dua capres partai besar, mantan Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan Wapres Kamala Harris dari Partai Demokrat. We will save our economy. We will rescue our middle class. It's time to turn the page. Tapi di luar kedua kandidat ada pemain lain menurut pejabat Amerika Serikat, yaitu pemerintah Rusia. President Vladimir Putin's inner circle, including Sergei Kirilnikov, directed Russian public relations companies to promote disinformation and state-sponsored narratives as part of a program to influence the 2024 U.S. presidential election. Menurut dakwaan Departemen Kehakiman AS, Rusia meniru puluhan website berita guna ikut mempengaruhi pilihan warga AS. Lalu kantor berita yang didukung pemerintah Rusia, RT, menyalurkan hampir $10 juta kepada sebuah perusahaan media Amerika. To pay unwitting Americans millions of dollars to carry the Kremlin's message to influence the U.S. elections and undermine democracy. Rusia telah membantah dakwaan ini. Здесь и русофобия, здесь и нападение на свободу слова, здесь и дискриминация, и здесь еще грязнейшие американские. Dokumen intelijen yang baru diungkap kepada publik menyebutkan Rusia adalah aktor asing paling aktif dalam upaya mempengaruhi hasil Pilpres dengan tujuan menguatkan kemungkinan kemenangan Donald Trump. Lalu Iran juga tak tinggal diam. We have observed increasingly aggressive Iranian activity during this election cycle. That includes recently reported activities by Iran to compromise former President Trump's campaign and to avoid an election outcome that it regards as against its interests. Menurut intelijen AS, Tiongkok juga memiliki operasi media sosial secara terbatas, menyasar caleg dan kandidat lain yang dianggap akan merugikan negara tersebut. Disinformasi saat pemilu bukan sesuatu yang baru di Amerika Serikat, tapi yang baru tahun ini adalah pengembangan teknologi kecerdasan buatan generatif yang bisa semakin memperparah disinformasi, terutama bagi calon pemilih yang langsung percaya apapun yang mereka terima dari media sosial. Sebagian analis mempertanyakan sejauh mana upaya menangkal mis- dan disinformasi oleh Amerika Serikat bisa efektif. I don't think so far this has really broken through as a top issue that most American voters are following, but it's really important for voters to understand what's going on and how they may be pawns. Kenyataan ini diperburuk dengan pengguna media sosial yang telah terfragmentasi, terjebak dalam narasi masing-masing. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, penggunaan teknologi kecerdasan buatan terus mengundang kontroversi. Tak hanya politisi yang terancam dipelintir rekaman suara atau video, tapi aktor dan penyanyi juga menjadi sasaran foto dan video tak senonoh yang sulit dibedakan dari konten yang tak direkayasa. Akhir Januari, pencarian di media sosial X yang dulu bernama Twitter dihentikan sementara bila yang dicari adalah postingan soal Taylor Swift. Alasannya banyak beredar foto deepfake alias palsu tapi mirip nyata bintang pop ini dalam bentuk tidak senonoh. The Taylor Swift case is a really ugly version of something that's been going on for several years. And the main targets have been women. And it's been used as a very unpleasant and quite a brutal form of victimizing women and exploiting their image. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk membuat pornografi deepfake mengundang kekhawatiran hingga ke Gedung Putih.
We are alarmed by the reports of the circulation of images that you just laid out, false images to be more exact, and it is alarming. So while social media companies make their own independent decisions about content management, we believe they have an important role to play in enforcing their own rules to prevent the spread of misinformation and non-consensual intimate imagery of real people. Analis menilai regulasi saat ini masih sepotong-sepotong dan reaktif. In many cases at the moment, when we talk about malicious content, the way the platforms address it is they block it for certain regions, but there's a patchwork because of different cultural understandings around free speech. Merespons pertanyaan kantor berita Associated Press, X menegaskan bahwa media sosial ini melarang penyebaran gambar porno bila tidak konsensual atau sukarela diunggah. Meta, induk perusahaan Facebook, juga menegaskan telah mencopot postingan dengan muatan pornografi yang direkayasa lewat AI. Amerika Serikat dan Uni Eropa setidaknya telah memulai proses untuk meregulasi penggunaan AI. Yang dikhawatirkan adalah dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi AI generatif, maka orang bisa semakin sulit membedakan antara video original dengan video yang telah direkayasa menggunakan AI. Untuk sementara, analis menilai pengguna awam masih bisa membedakan. If you're looking at a video on your phone and the image has been shrunk down, that's a real indicator that it may be a deep fake, because deep fake technology find it really hard to make high definition images. So they tend to work at quite low definition, which is why that screen gets shrunk. So that's the first indicator. And there are other things about our human faces that the deepfake technology finds quite hard to do. One thing that it's taken quite a long time to master is blinking. So poor quality deepfakes don't blink. Menurut pantauan analis, selebritas masih menjadi target utama pornografi menggunakan AI, tapi warga biasa juga berpotensi menjadi objek rekayasa dengan tujuan balas dendam. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, beragam cara kini bisa dilakukan guna mengurangi dampak lingkungan dari kebiasaan makan daging. Di Amerika Serikat, perkembangan teknologi memungkinkan daging ditumbuhkan di laboratorium. Namun nyamankah konsumsi menyantapnya? Berikut informasinya. Dampak lingkungan industri peternakan terus menjadi sorotan. Today, with the world as it is, with growing populations, with pressure on our water systems, on our land, we need a better way, a cleaner way, a safer way. And we thought the idea of providing people the meat that they love without killing the animal, without all the land and the resources, might be a good path to help us eat better in the future. Selain sumber nabati yang diolah menjadi mirip daging, satu lagi produk yang tengah dikembangkan adalah daging hasil kultivasi sel, alias ditumbuhkan dari sel binatang di laboratorium. Cultivated meat is meat. Like I said, it's not a meat alternative. It's meat that's grown from real animal cells. So what we do is we take really high quality animal cells from, let's say, a cow or a pig or a chicken or a lobster, and we look for cells that can continue to grow outside the animal. Departemen Pertanian Amerika Serikat pada awal 2023 memberi izin bagi Upside dan Good Meat untuk menjual daging hasil kultivasi di laboratorium. Seorang koki mencoba produk daging ayam hasil kultivasi sel dan sulit membedakannya dengan daging ayam yang diternak. The flavor's delicious. The texture is spot on, and that's not easy to do, right? And like I said, I didn't miss the real thing. Tapi bagaimana dengan konsumen secara umum? Good Meat menggelar sebuah uji coba. A similar taste, I think, a little bit to chicken thigh, but I would kind of compare a little bit to like tofu too. It's maybe a little springier than actual chicken, but the flavor is there. Obviously seared really nicely. The aroma is really similar to chicken. Survei oleh kantor berita Associated Press bersama Nork Center menemukan hanya 18% warga Amerika antusias mencoba daging hasil kultivasi sel dan hanya 30% yang menyatakan mungkin mau mencoba. If you think about how traditional chicken is made, it's made through like very tough conditions. There's a lot of things that I don't know about that's behind the scenes, but at least when you think about cultivated meat, it's done in a process that's very clean. If it's as affordable as regular chicken, I would definitely buy it, knowing that it will be more sustainable. How much better for the environment is? What are you tracking? Are you like just looking at carbon dioxide emissions? Are you looking at other things too? So yeah,
I'm always skeptical. Mereka yang skeptis umumnya menyatakan ragu dengan keamanan daging yang dikultivasi dari sel. Satu lagi alasan utama yang diberikan oleh mereka yang skeptis adalah mereka ragu akan rasa dari daging hasil kultivasi sel. Apakah bisa selezat daging hasil peternakan? Temuan AP dan Knox Center adalah bahwa warga usia 45 tahun ke bawah lebih terbuka untuk mencoba dibandingkan warga usia 45 tahun ke atas. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, jika biasanya atlet angkat besi adalah kaum muda, lantas bagaimanakah jika lansia? Kisah nenek 72 tahun atlet angkat besi di Amerika Serikat yang masih bugar mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Commissioner of the Revenue's Office. Mungkin Anda mengira bahwa Linda Lightly adalah tipikal pegawai pemerintah yang sesaat lagi memasuki masa pensiun. Namun, seperti yang diketahui rekan-rekan kerjanya di Balai Kota Fairfax, Virginia, Linda bukanlah tipe pegawai yang santai. The first or second day I worked here, Linda came into my office and she asked me to check out her butt because it was very, very solid. And that is how I learned that she was a power lifter. Di usia 72 tahun, Linda bukan hanya atlet kompetisi angkat besi, tapi juga seorang pemegang rekor. Sejak 2014, ia telah memecahkan 12 rekor dunia dalam kategori usia dan berat badannya. Linda yang berbobot 60 kg dapat melakukan deadlift seberat 128 kg. Di masa muda dia tidaklah bugar. Setelah bertahun-tahun mengantar jemput 3 anak dan 6 cucu untuk kegiatan olahraga mereka, barulah pada 2006 akhirnya ia terdorong berolahraga. I was 60 and I was very sluggish and I said, I really need to do something for me. Pelatih pribadinya adalah Blaine Dolan. She was a disaster when I got her. She first time we exercised, she almost fell over doing a lunge. Tapi Linda tetap bertahan. Dan dalam waktu 1 tahun, berat badannya turun 20 kg. Ia pun menemukan kecintaan pada olahraga angkat beban. Tak lama kemudian, kekuatannya mulai terlihat. One day, I think she was picking up 220 pounds when she was 68. Somebody mentioned, does she compete or whatever, and I looked it up, and the world record was, I believe, 232. Kunci kesuksesan Linda menurut pelatih adalah memastikan setiap angkat beban dilakukan dengan benar dan aman. I hate to yell at somebody's grandmother, but if I yelled at somebody's grandmother for picking up weight improperly, because if she gets hurt, we're done for months, maybe indefinitely. So I go out of my way to try to make sure she does everything right. Di sebagian besar acara, Linda seringkali menjadi satu-satunya orang yang seusianya. Hal itu, kata putrinya, membuat banyak orang menganggapnya sebagai inspirasi. To see how all these young 20, 30-something-year-olds were cheering for my mom who's in her 70s, so it was really neat. We always say she's the strongest woman that we know, and it's literally and figuratively. Sementara itu, Linda sangat senang menunjukkan bahwa usia bukanlah batasan dalam kebugaran fisik. Studi dari National Institute of Health di Amerika Serikat memperkirakan bahwa sekitar 5-13% manula di Amerika Serikat usia 60-an mengalami yang disebut sarkopenia atau penurunan massa dan kekuatan otot. Hal ini bisa diperlambat dan dicegah dengan gaya hidup aktif termasuk latihan beban. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa, Iran menggelar upacara pemakaman terhadap Panglima Garda Revolusinya yang tewas akibat serangan Israel beberapa waktu yang lalu. Pemerintah Iran menyebut akan berjanji untuk menanggapi dengan tegas serangan Israel. Pemerintah Iran menggelar upacara pemakaman Komandan Senior Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Abbas Nilforousan, yang tewas bersama pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, akhir bulan lalu. Upacara pemakaman ini diadakan di alun-alun Imam Hussein di kota Teheran yang dihadiri oleh keluarga mendiang, Presiden Iran, dan berbagai jajaran pemerintah Iran. Setelah upacara pemakaman, almarhum Abbas dimakamkan di kampung halamannya, Isfahan pada Kamis lalu. آیا نمیبینی امروز حزب الله را نمیبینی امروز جبهه مقاومت را با ایمانی راسختر با عزمی محکمتر با قدرتی بیشتر بر سر تو میزنند و تا نابودی تو لحظه‌ای کوتاه نخواهد آمد.
Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte berkunjung ke Jerman guna bertemu dengan Menteri Pertahanan negara tersebut. Boris juga ada pada hari Senin yang lalu dan kedatangannya sekaligus untuk mengunjungi Komando Bantuan Keamanan dan juga pelatihan NATO untuk Ukraina. Senin lalu, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte terbang ke Jerman untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius sekaligus mengunjungi Komandan Bantuan Keamanan dan Pelatihan NATO untuk Ukraina yang baru saja didirikan. Kunjungan ini dilakukan untuk mempererat hubungan Rutte dengan berbagai kolega yang ia temui, yang mana juga menjadi bagian perkenalan dirinya yang baru saja dilantik sebagai Sekjen NATO. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan telah berulang kali meminta pasukan penjaga perdamaian PBB, yaitu UNIFIL, untuk menjauhi area konflik pada Senin lalu. Melalui ini, Netanyahu menepis semua isu soal dirinya telah menargetkan UNIFIL di kawasan konflik. Rangkaian konflik yang hingga kini masif terjadi di Timur Tengah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa ia selalu mengatakan bahwa pasukan penjaga kedamaian PBB atau UNIFIL harus keluar dari zona perang di Timur Tengah. Menurut Netanyahu, keberadaan UNIFIL tidak akan menjadi penghalang bagi negaranya. Namun, ia memperingatkan PBB untuk segera mencabut pasukan UNIFIL dari Timur Tengah karena akan menjadi bagian dari perang yang tiada berhenti ke depannya. The charge that Israel deliberately attacked UNIFIL personnel is completely false. It's exactly the opposite. Israel repeatedly asked UNIFIL to get out of harm's way. It repeatedly asked them to temporarily leave the combat zone, which is right next to Israel's border with Lebanon. In fact, on the day that Israel began its ground operation next to our border with Lebanon, we asked them specifically, please leave this area so you're not harmed. Israel is not fighting UNIFIL. It's not fighting the people of Lebanon. It is fighting Iran's proxy Hezbollah, which uses Lebanese territory to attack Israel. Hezbollah attacked Israel last year without any provocation on October 8th, a day after the Hamas massacre. And it's continued to attack us ever since by launching over 10,000 rockets and missiles at Israel. Hezbollah uses UNIFIL facilities and positions as cover while it attacks Israeli cities and communities. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.